sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan kau sungguh kau mulia, mulia bagimu. Oke, thank you Fuad. Ya, dari Lipo Karawaci kita pindah ke Jakarta Pusat ya. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Linda Wongso akan share firman buat kita semua. Silakan Linda dari Jakarta Pusat. Shalom semuanya. Shalom. Ya, apa kabar pagi ini? Pasti semuanya sehat, semangat. Amin. Amin. Seluruh Indonesia berkumpul di sini. Saya perkenalkan, nama saya Linda Wongso. Saya tinggal di Kemayoran. Salam kenal buat semuanya, seluruh Indonesia, WF Family di tempat ini. Nggak perlu berpanjang-panjang, hari ini aku mau bagiin tentang satu tokoh di dalam firman Tuhan yang pastinya saudara-saudara udah pada kenal. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Haleluya. Saudara-saudara mungkin udah pasti tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Ya, seorang yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan Om Yohanes Raksin, bukan ya. Itu mungkin tongkat estafet Yohanes Pembaptis. Kita buka di Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Ya. Haleluya. Pas Kak Stanley pernah bagiin kan yang tentang S2 COVID itu. Dan ada kata-kata ini, ada ayat ini. Ending dari semua yang Kak Stanley alamin pada saat di S2 COVID, salah satunya adalah di ayat 30 ini. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kayak gitu ya. Jadi, oke, kita lihat dulu tentang Yohanes Pembaptis. Intinya di dalam ayat ini adalah Yohanes, murid-murid Yohanes itu berseteru gitu, ada perseteruan itu di dalam satu kelompok kecil, ya kan? Dia bilang di ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu datang kepada Yohanes dan berkata, murid-muridnya ngadu gitu ke Yohanes, lihat di sana ada seseorang juga yang membaptis seperti engkau. Jadi istilah katanya dikompor-komporin gitu Yohanes ini kan. Nah, tapi Yohanes menjawab dengan penuh hikmat Tuhan. Menjawab dengan kebenaran yang dia terima dari Tuhan. Nggak sembarangan. Aku percaya saat ini Tuhan, waktu itu Tuhan udah mendidik Yohanes semenjak dia di padang gurun. Amin, teman-teman. Amin, saudara. Apa yang Yohanes lakukan? Setiap yang Yohanes lakukan di padang gurun, dia berpakaian kulit binatang, dia hanya makan belalang dan sebagainya. Tuhan udah train dia untuk menjadi seorang yang luar biasa yang menggelar karpet untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu yang Tuhan ingetin saat ini di dalam hati aku yang mau aku bagiin ke teman-teman gitu ya. Pada saat Yohanes itu luar biasa gak? Wah, sangat luar biasa pada zamannya. Mungkin dia lebih terkenal daripada Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, lebih terkenal karena dia udah punya murid duluan, dia udah membaptis duluan dan sebagainya. Udah lebih dikenal lah sama publik gitu. Sampai akhirnya timbul perseteruan. Yang kerennya dari Yohanes pada saat itu adalah sekalipun dia dikompor-komporin tadi kata Kak Martinus, Yohanes menjawabnya itu dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati. Ya, dia bilangnya kayak gini. Yang di ayat 29, yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan mendengarkan suaranya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Coba teman-teman, kalau lagi dalam saat, coba saudara-saudara, lagi dalam saat dikompor-komporin nih, ada orang yang lebih hebat daripada kita, mungkin di pekerjaan atau mungkin di dunia persilatan pelayanan kayak gitu ya. Apakah kita bisa berespon seperti Yohanes Pembaptis? Dibilang, wah ini segala macam, kita disudutkan, kita nggak dipandang. Bisa nggak bicara bahwa sekarang sukacitaku itu penuh. Waktu kita dikompor-komporin sama orang lain, waktu kita lagi dihina-hina sama orang lain, bisa nggak kita bicara seperti itu? Teman-teman, kalau hari ini saudara hari ini kalau lagi ngalamin hal-hal seperti itu, peremukan demi peremukan,
yang Tuhan izinkan terjadi, proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, bersyukur aja. Haleluya. Bilang aja, aku bersukacita dan sukacitaku penuh. Dijelekin sama orang, ya bukan itu poinnya kan, tapi poinnya ada di pada ayat ke-30, ia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes sudah ditrain, dari dulu nggak pernah namanya hidup dalam kemewahan. Dia cuman berpakaian bulu domba, cuman makan belalang, dan berseru-seru di padang gurun. Coba teman-teman berseru-seru di padang gurun. Siapa yang mau dengerin? Paling onta-onta, ya kan, kaktus-kaktus dan sebagainya. Capek loh yang namanya jadi Yohanes Pembaptis. Kalau mungkin berseru-seru saat ini lagi di padang gurun ya, nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang mau kasih attention gitu buat setiap suara-suara yang saudara-saudara itu utarakan. Ya nggak apa-apa, bersukacita aja. Karena kita bukan perang itu, kata Yohanes Pembaptis di ayat pertama. Tapi kalau kita menerimanya, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita terus bergerak. Seperti Yohanes Pembaptis yang terus-menerus bergerak, menyuarakan kebenaran, sekalipun nggak ada yang dengar di padang gurun. Tapi berbuah. Buahnya apa? Mantap. Mantap banget. Dia sampai berkata di puncak ayat 30, ya harus semakin besar dan aku semakin kecil. Haleluya. Bersukacita teman-teman. Yang Yohanes hadapin pasti umumnya juga kita hadapin kan di kehidupan sehari-hari. Dan ini praktek nyatanya kayak gitu. Hamba Tuhan yang semakin besar, semakin tinggi, semakin terkenal, pasti ada aja yang namanya selentingan-selentingan yang gak enak. Mungkin pasti yang namanya hamba Tuhan menyuarakan kebenaran, pasti udah pernah dibilang sesat. Bener kan? Nah, sesat nih, gak bener nih, segala macam. Kalau belum pernah digituin, makanya belum afdol kayak gitu ya. Yohanes Pembaptis mungkin udah disesat-sesatin juga. Mungkin juga udah dibilang, apalah segala macam, sok kudus, sok suci, gak jelas, radikal, ngapain lu pakai baju kayak begitu gitu, nggak jelas, berseru-seru di padang gurun. Tapi saat ini Tuhan mau bentuk setiap kita untuk jadi Yohanes Pembaptis. Teman-teman ingat, Yohanes Pembaptis itu bukan perang ya, bukan siapa-siapa gitu. Dia hanya menggelar karpet buat kedatangan Tuhan Yesus. Saat ini peran kita di akhir zaman ini menggelar karpet merah untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kali yang kedua. Ayo sama-sama bangkit Yohanes Pembaptis dari seluruh Indonesia. Haleluya, dari Kupang, dari Jakarta, dari Jogja. Aku percaya saat ini akan lahir Yohanes Pembaptis yang akan menggelar karpet merah buat kedatangan Tuhan. Nggak peduli apapun yang terjadi, nggak peduli apapun apa kata orang, nggak peduli seberapa berat proses yang hari ini engkau alamin. Pasti penyertaan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Karena Tuhan pun berkata buat setiap murid-muridnya kan, penyertaan Tuhan itu sampai pada akhir zaman. Yang penting kita mau bergerak, yang penting kita mau melakukan kehendak Bapa kayak gitu. Dan proses ini nggak gampang teman-teman. Aku yang bagian aja deg-degan kan. Bicara soal ayat yang ke-30, aku mau kesaksian sedikit, nggak panjang kayak gitu. Bagaimana Tuhan meremukan aku. Jadi dulu mungkin orang seperjuangan aku dari awal tuh yang tahu adalah yang bersama-sama ngalamin bareng adalah Grace ya. Dari SMA aku tuh emang udah kenal sama Grace dan aku satu komunitas sama dia. Komunitas yang luar biasa yang menghimpun pelajar-pelajar saat itu. Yang benar-benar kita bergerak sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Penginjilan kemana-mana, nggak takut. Pulang, naik angkot sampai, masih percaya mungkin aku satu-satunya orang yang di bis-bis kota. Supaya apa? Supaya aku punya ongkos kayak gitu ya. Buat pergi ke tempat pelayanan. Emang sebelah aku orang emang serem kayak gitu ya, yang bisa pokoknya kami berpikir bagaimana caranya untuk bisa melayani ke tempat-tempat di mana Tuhan suruh kayak gitu. Ngamen, sekalipun cuma dapat 5.000, tapi ngamen lagu rohani dan tidak takut pada saat itu. Akhirnya bergerak dan ngalamin yang namanya juga lomba kekelaman, jatuh, segala macam, akhirnya bangkit lagi dan masuk lagi ke kegerakan pelajar. Next step, Tuhan bawa bukan sebagai pelajar atau pesertanya, tapi udah sebagai yang melahirkan pelajar-pelajar yang cinta sama Tuhan kayak gitu. Akhirnya pada saat itu aku kalau nggak salah mau lulus kuliah kayak gitu ya. Tuhan bicara pada saat lagi doa bersama-sama untuk aku kuliah jurusan psikologi dan itu impian banget.
Kalau mungkin ditanya-tanya sama setiap pelajar yang mau pilih jurusan, pasti rata-rata aku mau psikologi. Karena apa? Keren, aku sering dengar curhat orang-orang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya berobat jalan, teman-teman. Orang yang masuk psikologi itu kalau kata dosen aku ya, kayak gitu berobat jalan. Rata-rata kayak gitu pada punya masalah. Tapi di situ udah mau lulus dong, udah bahagia kan, udah mau sidang ceritanya. Dan Tuhan bicara sama aku, buang ijazahmu. Aduh Tuhan, di situ aku disuruh berhenti kuliah dulu pertama, berhenti pada saat udah mau sidang. Terus di situ aku hancur hati banget, ya ampun Tuhan, aku dalam hati ngeles gitu ya. Kuliah, aku mahasiswa, aku jurusan psikologi, aku bisa dengerin orang curhat Tuhan. Aku bisa menghibur mereka lewat firman Tuhan. Tapi saat itu Tuhan bilang, bukan itu yang aku mau, buang. Wah, di situ aku mulai tawar-menawar sama Tuhan ya. Dalam firman Tuhan juga ada kan tawar-menawar gitu. Musa tawar-menawar, Tuhan jangan berhenti dulu deh, saya pengen nyenengin hati orang tua saya kayak gitu. Pengen anak itu lulus S1. Atau mama saya tuh nggak gampang cari uangnya kayak gitu, seorang janda ya kan. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah boleh selesaiin kuliah. Selesaiin, dapat ijazah. Next lagi, Tuhan bilang, pas diambil ijazah itu, Tuhan bilang apa? Robek ijazahnya. Aduh Tuhan. Di situ aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi kan, S1 selama 5 tahun karena aku cuti 1 tahun kayak gitu. Robek. Wah, di situ hati aku hancur kan. Aku nggak tahu mesti kayak gimana. Akhirnya pas diambil di dalam toilet kampus, aku cuman ambil, aku di situ berderayan air mata. Mungkin udah nggak usah dirobek itu ijazah, udah mau robek kayak gitu karena udah kena sama air mata sendiri kan. Udah akhirnya aku ambil keputusan, aku dalam melakukan tenis aku buang benar-benar. Mungkin orang yang paling, kalau orang lihat mungkin aku udah dikata-katain kali aneh segala macam. Akhirnya benar teman-teman, aku ikutin kata Tuhan dan singkat cerita, pokoknya Tuhan bilang, hidupmu ada di tangan aku, pasti bisa hidup tanpa ijazah dan bisa kerja. Teman-teman percaya pada saat itu aku nggak ada impian gitu ya, impian lagi buat bekerja. Karena emang udah nggak ada ijazah, mau gimana lagi, pendeta aja butuh ijazah S1 teologi ya untuk legalitas, tapi aku nggak punya. Tuhan, aku mesti kayak gimana, kayak gitu. Akhirnya Tuhan bawa aku step by step untuk kerja di sekolah. Dan teman-teman, saudara-saudara, aku kerja tuh nggak pernah pakai ijazah. Itu Tuhan. Dan ketika aku mau apply, nggak punya ijazah gimana kan? Tapi setiap aku masuk ke sekolah yang Tuhan suruh, tanda kutip ya, nggak ada yang namanya ijazah. Paling ujung-ujungnya apa? Insentif doang yang berkurang. Karena nggak ada ijazah kan, pas mau disuruh kumpulin berkas-berkas kayak gitu, guru kan yang namanya juga nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, gue nggak dapet insentif juga masih hidup kan. Karena Tuhan yang suruh saya untuk ke tempat ini. Pertama di sekolah kecil, ya mungkin teman-teman mikir, sekolah kecil mah gampang kali ya kalau nggak dapet ijazah karena ada koneksi dan lagi perlu guru segala macem. Di situ aku percaya Tuhan emang kalau Tuhan yang suruh pasti ada sesuatu yang terjadi. Singkat cerita, aku memang nggak mau ke sekolah itu. Aku milih untuk jadi guru SD kan di situ. Tapi Tuhan suruh untuk belok. Akhirnya singkat cerita aku ngajar di SMP. Nah di SMP ini kecil, muridnya itu jumlahnya nggak banyak. Kalau orang Bekasi itu namanya sekolah Papan Destur. Dan itu murid-muridnya liar banget. Pas aku datang, ada yang manjat-manjat ke atas pohon. Wah, pokoknya luar biasa deh. Itu panti asuhan ada di sana kan. Jadi di situ pokoknya semuanya. Dalam hati, ya Tuhan ini apalagi kayak gitu. Nah, di situ singkat cerita Tuhan suruh aku buat sesuatu. Secara manusia itu kayaknya nggak mungkin terjadi ada revival di situ. Tapi Tuhan pas di sana aku tuh jadi guru BK kan. Nah, udah lama banget di sekolah itu yang nggak ada yang namanya guru BK karena banyak guru yang dikat-katin, diinin buat efisien gitu ya, jadi nggak ada yang namanya guru BK, nggak ada guru BK. Pada saat aku jadi guru BK dan ruang BK itu tempat ngumpul. Aku ingat banget pada saat itu ada satu momen di mana camp pramuka gitu ya, ini SMP ya. Nah pada saat itu ada 3 orang ngumpul di ruangan BK. Nah, pada saat itu aku bilang, kita berdoa yuk sama-sama buat sekolah ini. Kamu nggak kasihan sama teman-teman kamu ya, yang setiap hari kerjanya berontak sama guru, main warnet, nggak jelas hidupnya, nggak ada tujuan. Oh ya Bu, aku pengen banget yang namanya mereka itu berubah kayak gitu ya, kenal sama Tuhan.
Nah, 3 orangnya sebenarnya mau dibilang lahir baru juga enggak, mereka polos-polos aja dengerin kayak gitu. Akhirnya kita berdoa jam 12 malam, pada saat camp itu udah selesai, mau jerit malam itu jam 3 kan. Ini nggak usah pakai jerit malam lah kan, nggak jelas juga itu saudara. Yang penting berdoa. Nah dari situ tuh muncul hati-hati yang remuk, hati-hati yang hancur. Akhirnya PVDS itu singkat cerita beberapa bulan mulai ada pemuritan yang isinya cuma 5 orang. Setelah itu mulai ada yang namanya kubu doa. Setiap hari kita berdoa sama-sama. Dan kubu doanya itu bukan main-main gitu teman-teman. Kelas 1, 2, 3 jumlah muridnya banyak, hampir setengah sekolah itu ikut yang namanya kubu doa. Mereka rela yang namanya nggak jajan, mereka rela yang namanya nggak ke kantin, nggak makan bekal kayak gitu untuk berdoa. Nah, singkat cerita kayak begitu. Pokoknya intinya terjadi kelepasan. Anak-anak yang terikat, ternyata anak SMP ada yang terikat sama seks bebas, narkoba segala macam itu kasihan banget. Mereka pas lagi doa ya jatuh kayak gitu, lepas. Itu anak-anak paling bandel. Di sekolah itu akhirnya ikut kubu doa. Nah teman-teman, terjadi revival pada saat itu. Mungkin secara manusia gimana caranya, gimana ceritanya itu bisa terjadi, nggak tahu, itu cuma Tuhan doang yang bisa bikin itu di tempat itu. Sampai akhirnya udah di puncaknya nih, Tuhan suruh keluar. Waduh Tuhan, bagaimana ini? Aku udah lagi di dalam panggilan Tuhan, kok disuruh keluar juga kayak gitu. Pindah ke sekolah yang lain. Disuruh pindahnya kemana? Ke sekolah saudara-saudara. Ini tuh gimana ceritanya aku bisa masuk ke sekolah nggak punya ijazah? Itu kayaknya nggak mungkin, karena sekolah itu sistemnya benar-benar bagus banget kan, nggak mungkin aku bisa masuk kayak gitu. Pada akhirnya Tuhan kasih hikmat, buka di laptop masih ada scanannya. Oh benar, masih ada kayak gitu. Akhirnya aku bisa masuk karena Tuhan yang suruh ya, bukan karena kemauan aku gaji lebih besar atau segala macam. Di situ Tuhan bikin aku singkat cerita masuk ke sekolah itu ya, tanpa ijazah. Nggak usah takut teman-teman, kalau emang itu Tuhan yang suruh, Tuhan persiapin kita, bikin kita jadi 0 setiap hari, ya lakuin aja. Karena memang itu Tuhan banget kayak gitu. Nah dari situ ya masih banyak lah perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam hidup aku. Kayak gitu. Sampai akhirnya kegerakan pelajar pun memuncak kayak gitu ya. Banyak banget jiwa-jiwa. Ribuan mungkin. 1000 enggak ya. Mungkin berapa ratus, 900-an. Yes, jadi 0 setiap hari. Berkembang, bermultiplikasi, masuk ke sekolah-sekolah, nerobos segala macam. Ternyata semuanya nggak ada artinya loh. Pokoknya polanya Tuhan, patternnya adalah ketika udah mulai naik nih, nanjak di atas, pasti disuruh turun lagi, dibanting, dijatoin kayak gitu. Dan itu sakit banget kan. Kalau kata orang-orang dunia itu lebih sakit daripada lu nggak naik sama sekali gitu kan. Lagi udah di atas, di puncak, diturunin lagi. Aku disuruh lepasin semua anak-anak murid. Pada saat itu, kalau mau dihitung-hitung ya, anak-anak murid kan ada kelompok-kelompok kayak gitu. Kelompok aku itu lumayan yang banyak kayak gitu, sampai 100 lebih. Tapi di situ Tuhan 0, nggak ada artinya. 0, emang 0 kayak gitu. Terus aku mau protes sama Tuhan, kok begini banget ya? Aku disuruh pindah ke Kemayoran buat lepasin murid-murid itu semua. Dan ternyata itu lebih berat loh daripada aku harus lepasin ijazah aku. Ego kita begitu besar, karena kan makin lama Tuhan makin tahu kan kapasitas kita sampai semana kayak gitu. Mungkin buat orang-orang lepasin ijazah itu udah berat banget, tapi lepasin jiwa-jiwa yang banyak banget itu lebih susah. Dalam konteks rohani ya, tanda kutip, kalau ijazah itu cuma dunia doang, lu takut nggak makan, tapi lepasin jiwa-jiwa gimana? Pasti mereka, dalam kacamatanya aku ya, pasti mereka kehilangan Tuhan, ntar mereka jadi murtad gimana? Kalau mereka jadi nggak percaya lagi sama Tuhan gimana? Kasihan jiwa-jiwa kayak gitu. Tuhan bilang pergi ke Kemayoran, mulai lagi dari 0. Duh, kenapa selalu kayak begini ya? Tapi Tuhan ajar pelan-pelan. Bahkan di Kemayoran sampai hari ini udah 2 tahun, jiwa aku nggak ada 0. Cuman 1 doang, anak aku. Dan sekarang mulai lagi Tuhan bawa aku, ntar lah kalau misalnya dikasih kesempatan lagi untuk share. Kayak gitu. Jadi penting, saudara, untuk kita jadi 0 setiap hari. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depanku untuk aku berlari-lari dapat panggilan sorgawi. Saudara, begitu bangun, udah deh nolin aja. Maksudnya ngapain disimpan-simpan anggur yang lama, kalau kata Bapak Stanley ya kan, supaya kita dapat anggur yang baru. Tuhan bawa setiap kita untuk jadi Yohanes Pembaptis. Haleluya. Dimanapun kita berada pasti ada jiwa, nggak mungkin nggak ada jiwa.
begitu kita keluar pintu, aku pernah diajarin sama salah satu bapak rohani, begitu kita kehilangan api buat jiwa-jiwa, coba pergi ke depan gang, ke depan pintu rumah, pagar rumah, di sana lo berdoa aja, maksudnya lihat kiri kanan, pasti timbul kan belas kasihan. Gak mungkin yang namanya nggak timbul belas kasihan, pasti ada tukang bakso lewat, ada anak-anak main kayak gitu. Dan aku selalu lakuin cara itu kalau misalnya aku udah nggak ada lagi belas kasihan kayak gitu ya, sekalipun tanda kutip agak maksa, tapi nggak apa-apa, aku maksa Tuhan buat belas kasihan daripada yang lain kan. Aku nggak punya belas kasihan nih Tuhan, aku mesti kayak gimana, ke depan, lalu diingetin itu, ke depan, lihat kiri kanan, berdoa buat orang-orang yang lewat. Di situ mulai dapat lagi yang namanya belas kasihan. Memang luar biasa lah kalau misalnya kita ada di dalam panggilan Tuhan, sekalipun sekarang lagi flat, nggak ada jiwa-jiwa, ternyata poinnya bukan jiwa-jiwa loh, poinnya adalah bagaimana hati kita melekat sama Tuhan. Punya jiwa-jiwa banyak, tapi hati kita nggak melekat sama Tuhan dan nggak murni, buat apa? Itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi semakin kita nol, semakin kita kosong di hadapan Tuhan, dan Yesus yang akhirnya lebih besar, itu poinnya. Tuhan sangat rindu orang-orang seperti itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama tangkap spirit Yohanes Pembaptis ini. Kita sama-sama buat sesuatu, berjalan dalam ketaatan, bersuka cita penuh, sekalipun keadaan yang terjadi itu nggak sesuai dan nggak seperti apa yang kita harapkan, bersuka cita penuh aja, seperti apa yang Yohanes Pembaptis sudah ngomong kayak gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Udah gitu. Oh, ternyata nggak cuma Jonsung ya yang merobek ijazah ya. Oke.